Kalau lu masih nunda-nunda, lu sama aja buang-buang waktu dan masa depan lu sendiri. Gua tahu kedengarannya emang keras, bahkan agak nyakitin hati. Tapi coba deh, jujur sama diri sendiri. Seberapa sering lo bilang besok aja atau ntar dulu? Gue yakin kita semua pernah ngalamin hal ini. Mungkin lu lagi nunda kerjaan penting atau malah nunda mulai ngelakuin hal kecil yang sebenarnya bisa langsung diselesaikan sekarang. Padahal hal kecil yang lu tunda itu bisa jadi titik awal yang bikin hidup lu berubah total. Nah, di video kali ini gua mau bahas kenapa kita sering nunda dan gimana cara kita bisa ngalahin kebiasaan buruk ini. Dan yang paling penting, gimana lo bisa jadi versi diri lo yang lebih produktif, lebih sukses, dan pastinya lebih bahagia. Oke, kita mulai dari dasar dulu. Kenapa sih kita sering banget nunda-nunda? Kenapa lo sering bilang, besok aja deh, belum siap, atau nanti aja, masih ada waktu? Alasan yang pertama yaitu takut gagal. Ini alasan utama kenapa banyak orang nunda-nunda. Lo mungkin takut kalau apa yang lo kerjain gak sesuai harapan atau gagal total. Jadi daripada menghadapi kemungkinan gagal, lo memilih untuk gak ngelakuin apa-apa. Padahal tanpa usaha, lu nggak akan pernah tahu hasilnya kan? Dan alasan yang kedua, yaitu takut keluar dari zona nyaman. Nunda itu seringkali cara kita buat tetap di zona nyaman. Ketika lu nunda, lo cenderung untuk tetap berada di tempat yang udah lo kenal dan nyaman. Tapi ingat, kebanyakan hal hebat terjadi di luar zona nyaman. Kemudian alasan yang ketiga, yaitu kemalasan. Ini adalah alasan yang mungkin paling umum. Lu lagi malas, dan semua alasan muncul untuk mendukung kemalasan lu. Mulai dari gue lagi capek, sampai gue butuh istirahat. Padahal, kadang yang lu butuhkan cuma dorongan kecil untuk mulai. Dan alasan yang terakhir, yaitu kebiasaan buruk. Kebiasaan nunda bisa menjadi rutinitas yang sulit diubah. Semakin sering lo nunda, semakin jadi kebiasaan dan semakin sulit untuk berhenti. Sekarang, mari kita lihat dampak dari kebiasaan nunda ini. Nunda itu bukan cuma bikin lo jadi stres, tapi juga bisa mempengaruhi hidup lo dalam banyak cara. Yang pertama yaitu kualitas kerja lo menurun. Ketika lo nunda dan baru mulai ngerjain sesuatu di detik terakhir, kualitas kerja lo pasti menurun. Waktu yang terburu-buru bikin lo nggak bisa fokus dan hasilnya pun jadi kurang optimal. Hal ini bisa berdampak pada penilaian orang lain terhadap kerja keras lo. Yang kedua, stres dan kecemasan. Nunda bikin lo ngerasain stres dan cemas karena lo tahu ada deadline yang mendekat. Rasa panik ini seringkali bikin lo merasa overwhelmed dan malah makin nunda. Ini jadi lingkaran setan yang bikin lu makin stres. Yang ketiga, kesempatan hilang. Kesempatan baik seringkali datang dan pergi dengan cepat. Kalau lu nunda, ada kemungkinan kesempatan itu akan hilang. Misalnya kesempatan kerja, peluang bisnis, atau bahkan kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru. Yang keempat, penurunan motivasi. Ketika lu nunda terus-menerus, motivasi lu untuk melakukan hal produktif bisa menurun. Lu jadi kurang semangat dan akhirnya makin sering menunda pekerjaan. Yang terakhir, rasa bersalah. Nunda bikin lu ngerasa bersalah karena lu tahu lu seharusnya udah nyelesain sesuatu. Rasa bersalah ini bukan cuma bikin lu ngerasa buruk, tapi juga mengurangi rasa percaya diri lu. Oke, sekarang lu udah tahu kenapa kita sering nunda dan efek buruknya. Selanjutnya kita bakal bahas beberapa tips simple tapi ampuh buat ngatasi kebiasaan nunda ini.
Yang pertama, yaitu mulai dari hal kecil. Seringkali kita nunda karena tugas terasa terlalu besar dan bikin overwhelmed. Solusinya adalah dengan memecah tugas besar jadi bagian-bagian kecil yang bisa lu kerjain satu persatu. Misalnya, daripada mikirin, gua harus nulis laporan 20 halaman. Coba deh, lu pikirin, hari ini gua akan nulis 1 halaman. Yang kedua, atur waktu lu dengan bijak. Salah satu teknik yang bisa lo cobain adalah Pomodoro Technique. Lo kerja selama 25 menit, lalu istirahat selama 5 menit. Setelah 4 sesi, lo bisa ambil istirahat yang lebih lama. Misalnya 15-30 menit. Teknik ini bisa bikin lo lebih fokus dan produktif. Yang ketiga, jangan cari alasan, carilah solusi. Ketika lu mulai mikir untuk nunda, coba deh tanya pada diri lu sendiri, apa alasan sebenarnya gua nggak mau mulai sekarang? Biasanya lu bakal menemukan bahwa alasan yang lu buat sebenarnya cuma excuse. Fokuslah pada solusi, bukan alasan. Yang keempat, punya target yang jelas. Daripada cuma bilang, gua mau sukses, mending tentukan target yang lebih spesifik. Seperti, gua mau belajar keterampilan baru dalam 3 bulan ke depan. Nah, dengan target yang jelas, lo punya arah yang lebih pasti untuk dicapai. Yang kelima, ubah lingkungan lo. Lingkungan lo bisa mempengaruhi produktivitas lo. Coba atur ruang kerja lo menjadi tempat yang nyaman dan bebas dari gangguan. Lingkungan yang bersih dan terorganisir bisa bikin lo lebih fokus dan produktif. Dan yang terakhir, hadiahkan diri sendiri. Setiap kali lo berhasil menyelesaikan tugas, kasih reward buat diri lo. Entah itu istirahat, makan makanan favorit, atau nonton film. Dijamin ini bisa bikin lo lebih termotivasi untuk terus maju. Nah, sekarang gua mau cerita tentang beberapa tokoh sukses yang dulunya juga sering nunda, tapi berhasil berubah dan mencapai kesuksesan. Yang pertama, kalian kenal nggak sih Elon Musk? Elon Musk adalah contoh nyata seseorang yang pernah nunda, tapi akhirnya sukses besar. Dulu dia sering nunda ngerjain proyek-proyek kecil karena merasa itu nggak penting. Tapi setelah dia mulai disiplin dan fokus, dia bisa mendirikan perusahaan besar seperti Tesla dan SpaceX. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah pentingnya disiplin dan komitmen dalam mencapai tujuan besar. Selanjutnya yaitu Steve Jobs. Steve Jobs dikenal sebagai orang yang sangat fokus dan visioner. Tapi di awal karirnya, dia juga sering menunda pekerjaan kecil karena merasa itu nggak penting. Setelah dia sadar betapa pentingnya setiap langkah kecil, dia mulai lebih disiplin dan fokus. Dan hasilnya, kita semua bisa nikmatin produk revolusioner kayak iPhone dan MacBook. Nah, jadi sekarang lo udah tahu alasan kenapa kita nunda, dampaknya, dan cara ngatasinya. Sekarang saatnya lo ambil tindakan. Jangan tunggu sampai besok atau minggu depan. Mulailah dari langkah kecil hari ini. Buatlah daftar tugas, atur waktu lo, dan coba terapkan beberapa tips yang udah kita bahas. Dengan cara ini, lo bisa mengatasi kebiasaan nunda dan jadi lebih produktif. Ingat, waktu lo berharga. Jangan biarkan kebiasaan nunda merusak kesempatan lo. Setiap hari adalah kesempatan baru buat maju dan berkembang. Lo bisa jadi lebih baik dari hari kemarin. Tapi itu semua tergantung dari keputusan lo untuk mulai dari sekarang. Oke, sekian video dari gua. Terima kasih sudah menonton. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, share ke teman-teman lo yang juga butuh dorongan. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk lebih banyak konten inspiratif dan motivasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.